Sebelum menonton videonya, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke metode selanjutnya. Yang sebelumnya kita sudah bahas metode transportasi pojok barat laut. Sekarang kita bahas metode transportasi biaya terendah. Untuk biaya terendah, metode transportasi biaya terendah sesuai dengan judulnya. Jadi kita mulainya dari biaya terendah terlebih dahulu antara kolom dan baris. Tentu saja dimulainya dari atas terlebih dahulu, dari baris A1. Nah, dari baris A1 kita lihat di sini yang paling terendah biayanya ada di mana? Karena kita pakai biaya terendah. Nah, ini biayanya itu ada di baris A1 itu biayanya ada 3, di sini ada 1, 2, 4, 5. Nah, di baris A2 biayanya ada 2, 3, 2, 2, 4. Di baris A3 biayanya ada 3, 4, 5, 2, 1. Di baris A4 biayanya ada 4, 3, 1, 2, 1. Nah, ini adalah biaya-biayanya. Kemudian sekarang kita mau mencari biaya terendah dengan metode transportasinya bagaimana. Sama seperti metode pojok barat laut, kita bandingkan antara supply dengan persediaannya, AI dengan BJ-nya di sini. Kita lihat di baris pertama. Di baris pertama itu kita lihat baris A1 di sini. Kita lihat baris A1. A1 itu totalnya 75. Nah, dilihat di sini yang biaya paling kecil ada di mana? Ada 3, 1, 2, 4. Itu paling terkecil ada di mana? Ada di kolom T2. Berarti di 1 di sini. Berarti yang kita bandingkan adalah baris A1 dengan kolom T2, 40 dengan 75. Untuk lebih jelasnya, setelah kita tahu tabel transportasinya, lanjut ke model transportasi yang ini. Jadi kita mulai terlebih dahulu dari baris A1, dengan biaya yang terkecil. Kita lihat di sini, biaya yang terkecil yang ada di baris A1 itu perbandingannya antara 3, 1, 2, 4, 5. Nah, biaya yang terkecil ada di kolom T2 di sini, yaitu 1 di sini yang paling terkecil. Nah, baru kita masukkan angkanya di kolom T2. Nah, di kolom T2 ini perpotongannya antara AI-nya itu 75 di sini. Kemudian BJ-nya 40. Antara 40 dengan 75, yang mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah 40. Kita pilih yang paling kecil. Yang paling kecil kita tulis di sini. Nah, selesai untuk yang paling kecil 1. Kita lihat ke kanan, masih ada kapasitasnya kan 75. Berarti di sini masih ada nih, masih bisa kita isi ke kanan. Kita lihat lagi biaya yang terkecil yang mana. Sisanya tinggal 3, 2, 4, 5. 3, 2, 4, 5 di sini. Kita lihat 3, 2, 4, 5 yang paling kecil biayanya berapa? 2. Berarti ada di angka 2 di sini. Nah, di 2. Di kolom 2 kita lihat nih perbandingannya antara 75 dengan 45. 75 dengan 45. Yang paling kecil yang mana? 45. Tapi kita tidak bisa serta-merta memasukkan angka 45 di dalam kolom karena sudah terisi A1-nya 40. Berarti 75 kapasitasnya 75 sudah diisi 40. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 35. Yang boleh diisikan adalah 45, tapi kita hanya bisa isi 35. Berarti kita masukkan 35 di sini. Nah, seperti itu. Baris A1 totalnya sudah 75, berarti sudah selesai untuk baris A1. Sekarang kita lanjut ke baris berikutnya, ke bawah. Ke baris berikutnya di sini yang bawah kita cari lagi yang terkecil juga. Nah, usahakan kalau kita menemukan yang terkecilnya itu ada 2, ada ganda, kita pakai yang sebelah kiri. Karena di sini kita lihat ada 2, 3, 2, 2, 4. Yang paling kecil adalah angka 2, tapi kita pilih yang paling kecil paling sebelah kiri, angka 2 yang ini. Oke, kita hapus dulu, berarti kita sudah tahu yang paling kecilnya adalah yang paling kiri. Yang 2 yang ini kita lingkari.
Nah, yang ini berarti kita isikan di sini. Kita lihat perpotongannya, ada angka 30 dan 50 di sini. 30 dan 50, yang paling kecil yang mana? 30. Berarti kita isikan 30 di sini untuk angka awalnya. Kita lihat ke kanan sudah tidak bisa lagi. Sudah tidak bisa isi karena sudah full ya 30, berarti ini oke. Lanjut ke baris A3, di sini baris yang A3. Sekarang kita lihat di baris A3 yang paling terkecil yang mana? Kita lihat yang paling terkecil di sini. Kita lihat yang paling terkecil ada angkanya ada 3, 4, 5, 2, 1. Yang paling terkecil adalah 1. Berarti kita isi di kolom 1 dulu. Nah, sekarang kita lihat di kolom 1, di situ perbandingannya antara 65 dengan 40. Yang paling kecil yang mana? Yang paling kecil adalah 40. Kita isikan, kita lihat kiri kanannya tidak ada angka, berarti langsung bisa diisikan 40. Kemudian angka terkecil kedua yang mana? Oh, biaya terkecil kedua itu yaitu 2 di sini. Nah, ini masih ada tertinggal sisa angka 25. Ini berarti 65 dikurangi 40. 65 dikurangi 40. Hasilnya 25, sama seperti yang ini nih, tertinggal 25. Sudah selesai 65, tidak bisa diisi lagi yang ini. Nah, yang ini sudah selesai, kan? Nah, sekarang pindah ke baris yang ke A4 yang ini. Yang A4 kita lihat di sini, yang paling terkecil, yang paling kiri ada di sini, di kolom T3, ada di satu di sini T3. T3 itu perbandingannya antara 80 dengan 45. Yang paling kecil berarti 45. Sedangkan di atas sudah terisi 35 di sini. Berarti 45 dikurangi 35, hasilnya 10. Berarti hanya bisa diisi angka 10 di sini. Nah, ini udah selesai. Kemudian karena baris A4 masih kosong banyak, kan kapasitasnya ada 80, berarti kita masih punya 70. Kita lihat terkecil kedua ada di kolom T5 di sini. Ada kolom T5. Ini kita hapus dulu supaya enak lihatnya. Ya. Kolom T5. Nah, kita lihat antara 80 yang ini, antara 80 dengan 40, yang paling kecil adalah 40. Nah, karena di sini sudah diisi 40-nya, tidak bisa kita ke kolom T5. Ini tidak bisa diisi. Jadi kita dihapus. Pilih ke terkecil berikutnya. Terkecil berikutnya ada di mana? Terkecil berikutnya ada di 2 di sini. Nah, di kolom T4 di sini. Kita lihat di sini. Untuk di T4 perbandingannya antara 80 dengan 75. Yang paling kecil adalah 75. Sedangkan di baris ini sudah diisi 25. Berarti 75 dikurangi 25. Dikurangi yang 25 yang ini. Berarti hasilnya adalah 50. Kita lihat bisa tidak diisikan 50 di sini. Karena ke kiri masih bisa diisi 50 di sini. Berarti kita isi 50 di sini. Ya. 50 di sini. Totalnya 50 dengan 10 baru 60. Berarti kita masih ada sisa nih, belum full 80-nya. Kita lihat lagi terkecil berikutnya. Terkecil berikutnya adalah 3. Nah, sisanya kan 30. Bisa tidak diisikan di sini? Tidak bisa karena sudah ada 40 yang ini. Berarti di sini tidak bisa diisi. Kita geser lagi ke sini, berarti diisinya di kolom yang ini. Nah, ini perbandingannya antara 50 dengan 80. Yang paling kecil adalah 50. Kita bisa isi 50. Tapi kita lihat dulu di barisan yang ini sudah terisi angka 30. Berarti kita lihat 50 dikurangi 30 sama dengan 20. Berarti hanya bisa diisi angka 20 di sini. Nah, seperti itu kira-kira. Sudah terisi semua. Kalau sudah seperti ini, kita hapus coret-coretannya supaya terlihat bersih. Oke, sudah seperti ini, tinggal kita lihat, kita kalikan dengan biayanya sesuai dengan yang sudah kita uraikan tadi.
yang mana yang paling terkecil. Kita masukkan ke Z fungsi tujuan di sini. Z fungsi tujuannya itu sama dengan C12 yang ini. C12 dikali X12 berarti. Kemudian ditambah C13 dikali X13 ditambah C21 dikali X21 yang ini ditambah yang ini C34 dikali X34 ditambah C35 yang ini C35 dikali X35 ditambah C41 di sini 41 dikali X41 yang ini 41 kemudian ditambah C43 dikali X43 ditambah C44 dikali X44. Oke, sudah seperti ini. Sekarang kita masukkan angka-angkanya di sini sesuai dengan yang ada. Berarti 1 dikali 40 kan? Kita lihat di sini 1 dikali 40 ditambah kemudian 2 dikali 35 ditambah 2 dikali 30 ditambah 2 dikali 25 ditambah 1 dikali 40 ditambah 4 dikali 20 ditambah 1 dikali 10 ditambah 2 dikali 50. Hasilnya sama dengan 40 ditambah 70 ditambah 60 ditambah 50 ditambah 40 ditambah 80 ditambah 10 ditambah 100. Ya, terakhir. Hasilnya sama dengan totalnya 450. Selesai sampai di sini. Ini adalah solusi awal model transportasi menggunakan biaya terendah. Seperti ini alurnya. Untuk yang biaya terendah sesuai dengan namanya kita cari per baris terlebih dahulu. Biaya terendahnya ada di kolom yang mana? Seperti itu catatannya. Oke, jika ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar, tanyakan. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.